Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu. Yang pertama, Ridwan Maulana. Hadir, Pak. Asifah Saskia. Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya, Lega Saputra. Hadir, Pak. Lalu ada Maria. Hadir, Pak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun puisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu puisi? Ya, Pak. Iya, Asifah, silahkan. Menurut saya, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang terbentuk oleh kata-kata. Ya. Terima kasih, Asifah. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau tidak ada, kita langsung saja ke pengertiannya. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya. Nah, di situ ada irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran. Ada irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, pesan panca indera, dan perasaan. Nah, untuk unsur-unsurnya sendiri ada 9 yang saya sajikan. Ada nada, rasa, rima, tipografi, pencitraan atau imaji, amanat, diksi, kata konkret, dan gaya bahasa. Yang pertama, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya, atau dengan kata lain, sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya, seperti merenungkan, menertawai, memahami, menyindir, menasihati, menggurui, mengejek, dan lainnya. Lalu yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung dalam puisinya. Contohnya rasa sedih, bahagia, haru, marah. Unsur pembangun selanjutnya ada rima, yang berarti persamaan atau pengulangan bunyi. Contohnya, kusangka cempaka kembang setangkai, rupanya melur telah diseri. Hatiku remuk mengenangkan ini, wasangka dan waswas silih berganti. Sekarang Bapak tanya, di dalam penggalan puisi itu mana yang disebut rima? Coba Ridwan Maulana. Baik, Pak. Yang dimaksud terima itu kan bersama atau pengulangan bunyi ya. Jadi itu terdapat pada setiap akhir baitnya itu seperti setangkai, diseri, ini dan berganti. Itu merupakan rima. Memenuhi unsur rima karena betul yang dikatakan tadi, ujungnya tuh sama, menggunakan huruf vokal i dari setangkai, diseri,
ini, dan berganti. Unsur selanjutnya ada tipografi. Ya. Coba ada yang tahu apa yang dimaksud tipografi? Baik, kalau belum ada yang tahu, nah, tipografi ini lebih ke arah bentuk puisinya, bentuk penulisannya. Nah, di sana sudah Bapak tampilkan contohnya untuk contoh tipografi. Bentuknya seperti itu tuh. Jadi lebih ke perwajahan puisinya. Bahkan penyair berusaha menciptakan puisi seperti gambar. Nah, jadi seperti gambar yang pertama itu kan bentuknya tidak semata-mata baris per baris itu seperti itu. Nah, untuk unsur selanjutnya ada pencitraan atau imaji. Nah, pencitraan ini adalah pengungkapan pengalaman sensoris penyair ke dalam kata atau ungkapan sehingga menjelma gambaran suasana yang lebih konkret. Di dalam unsur pencitraan ini pembaca itu seolah-olah melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau turut merasakan sesuatu. Contohnya yang melihat sesuatu di puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono. Di situ ada waktu kecil, waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Di situ seakan-akan pembaca tuh diajak untuk melihat sesuatu, melihat perahu kertas yang dibuat oleh anak-anak. Nah, unsur selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan secara tepat. Diksi puisi dipilih berdasarkan suasana, perasaan, dan nada puisi. Contohnya, kita takut kepada momok karena kata, kita cinta kepada bumi karena kata, kita percaya kepada Tuhan karena kata. Pilihan kata atau diksi dalam puisi kata ini mempunyai efek sedih, berat, tragis, dan keputusasaan. Ada yang tahu kenapa? Dari diksi yang dipakainya, Pak. Di situ kan ada kata takut, itu menggambarkan kekhawatiran. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari penggunaan kata ruang kosong, momok, dan dominasi konsonan K, P, T, S, dan vokal O itu menciptakan suasana kacau, tidak teratur, tidak menyenangkan, dan sedih. Jadi dari pemilihan katanya. Untuk selanjutnya ada kata konkret. Untuk kata konkret ini, karena penyair ingin menggambarkan sesuatu secara konkret.
sehingga kata-katanya diperkonkret. Cuma untuk kata konkret ini biasanya untuk pembaca sendiri bisa mengalami kendala. Ya. Mungkin bagi penyair dirasa itu sudah jelas, namun bagi pembaca kadang sulit ditafsirkan maknanya. Bisa dilihat untuk contohnya. Di situ kata burung dara jantan dan kandang yang kau buatkan ditulis berbeda dengan kata-kata yang lain. Nah, di situ menunjukkan unsur kata konkret. Jadi, mungkin bagi penyairnya itu merasa kalau dengan seperti itu akan lebih jelas. Namun kebanyakan para pembaca tuh susah untuk menafsirkannya. Unsur selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda lain yang lebih umum. Unsur pembangun yang terakhir ada amanat. Amanat adalah apa yang hendak dinasihatkan. Jadi amanat ini pesan yang terkandung dalam suatu puisi. Halo anak-anak, adakah yang ingin bertanya mengenai unsur pembangun puisi? Saya Pak Guru. Iya Maria, silakan. Apa yang coba berikan contoh amanat itu seperti apa ya Pak Guru? Terima kasih. Ini puisinya judulnya Ayah. Yang bunyinya wajah tanda usia senja. Tak menghalangi langkah tegarmu. Mandi keringat membanting tulang. Demi kami semua keluargamu. Pajak langkah di senja hari kau kembali. Hanya ada satu tujuan mulia, memberi sinar bahagia bagi kami. Ku memohon pada Tuhan berkah keselamatan untuk ayah. Memberi rahmat dan kekuatan, melindungi jalan kehidupannya. Nah, untuk amanatnya, secara tersirat, penulis ingin menyampaikan pada kita agar kita selalu bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu. Kurang lebih seperti itu, Maria, untuk contoh amanat. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama, Maria. Semoga jawaban yang tadi Bapak berikan dapat Maria mengerti ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita coba simpulkan. Puisi itu merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsurnya. Ya. Puisi ini memiliki unsur-unsur pembangun. Yang tadi sudah kita pelajari, ada 9 unsur pembangun. Ada nada, rasa, rima, tipografi,
pencitraan atau imaji, diksi, kata konkret, gaya bahasa, dan amanat. Nah, mungkin hanya itu untuk pembahasan kita di pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan, sudah mau bertanya. Semoga kalian temuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat istirahat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.